Kemarin korbannya adalah para artis SM Entertainment, dan sekarang banyak banget yang disasar oleh mereka. Tujuannya apa ya? Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, bukan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas nih tentang hal yang lagi marah banget terjadi dengan para idol, aktor, aktris, hingga atlet ternama di Korea. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa setiap hari itu pasti diberitakan ada yang menjadi tukang bully? Aneh banget kan guys? Di sini kita akan membahas dan juga mendiskusikan bersama-sama apakah sebenarnya ada konspirasi tersembunyi di balik hal tersebut. But wait, tahan dulu rasa penasaran kalian. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga nih guys sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusulkim2. Gak usah tidak cinggu. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, di sini aku telah mengumpulkan berbagai kasus dari para idol, aktor, aktris, hingga atlet juga nih guys. Dan coba sekarang kita kulik bersama-sama bagaimana kasus mereka terlebih dahulu ya. Untuk pertama di sini kita akan mulai dulu dari aktris yang lagi naik daun, yang mana dia ini juga merupakan lawan main dari seorang Jaehyun NCT. Aktris yang aku maksudkan di sini adalah Park Hae-soo. Nah, sebelumnya Park Hae-soo ini menjadi salah satu dari deretan artis yang dituduh menjadi pembuli di masa sekolah. Dan saat Park Hae-soo ikut K-pop star dulu, itu juga pernah muncul rumor yang sama. Jadi dapat kita simpulkan Park Hae-soo ini sudah terkena rumor yang serupa sebanyak 2 kali. Dan di sini agensi dari Park Hae-soo sendiri itu katanya telah mengecek kebenarannya, dan mereka di sini mengatakan bahwa segala tuduhan yang diberikan kepada Park Hae-soo itu semuanya adalah palsu semata. Terserah kalian percaya atau enggak ya. Soalnya ini tuh merupakan klarifikasi dari agensi Park Hae-soo sendiri. Dan sekarang kita akan lanjut ke tokoh yang kedua. Kali ini datangnya dari atlet tim voli di Korea, dan mereka ini juga sangat terkenal banget. Nah, atlet voli putri kembar asal Korea Selatan yaitu Lee Jae-yong dan juga Lee Dae-yong itu diskors dari tim nasional dikarenakan dugaan kasus perundungan yang mereka lakukan di sekolah. Nah, Lee Jae-yong dan juga Lee Dae-yong yang berusia 24 tahun itu telah bermain untuk Pink Spiders, yang mana Pink Spiders ini merupakan tim voli putri terbesar di Korea Selatan yang juga menjadi ujung tombak tim negeri ginseng tersebut demi mengamankan tempat di Olimpiade Tokyo. Nah, pada pekan lalu, Lee Jae-yong dan juga Lee Dae-yong ini dituduh telah melakukan perundungan, dan hal itu dilontarkan melalui sebuah poster yang telah diunggah di internet oleh seseorang yang mengklaim bahwa dia ini merupakan rekan STEAM di sekolah menengah. Dan di sini terdapat 21 tuduhan, yang mana hal itu termasuk kekerasan fisik, lalu ada juga pencurian uang, dan juga ancaman dengan menggunakan pisau. Dan setidaknya 4 korban lainnya juga mengalami hal yang serupa menurut poster tersebut. Wow, banyak juga ya korbannya, gila ya. Nah, merespon kabar tersebut, tim klubnya yaitu Pink Spider di sini telah mengatakan hal yang seperti ini guys. Kami sungguh meminta maaf dan juga merasa bertanggung jawab karena telah mengecewakan semua orang yang menyukai voli. Kekerasan di sekolah adalah suatu tindakan yang tak seharusnya terjadi dan tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Dan tak berselang lama nih guys, kantor berita dari Yonhap melaporkan bahwa kedua pemain tersebut telah diskors dari tim nasional hingga batas waktu yang tak ditentukan. Wow, langsung diskors, dan kita juga tidak tahu waktunya itu sampai kapan. Dan kita akan berlanjut ke kasus yang ketiga, ini datangnya dari Soojin Idol, yang mana menurut aku kasus ini sih yang paling panas. Dari sekian banyaknya kasus, ini yang paling panas menurut aku. Dan untuk kasus dari Soojin sendiri, ini sebenarnya sudah diklarifikasi dari agensi. Dan coba sekarang kita bacakan bagaimana klarifikasi dari agensi Soojin sendiri. Halo, ini Cube Entertainment. Nah, pertama di sini kami telah melihat dan juga mengidentifikasi semua postingan tentang Soojin yang menyebar secara online saat ini. Dan ada postingan dari kakak perempuan teman sekelas Soojin yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan perkelahian di antara keduanya. Namun, klaim yang dibuat oleh penulis ini adalah salah. Dan di sini kami meminta agar anggota kami yang bekerja keras untuk bergerak selangkah demi selangkah untuk mencapai impian mereka tidak akan terluka lagi. Kami akan melakukan segalanya untuk penuntutan pidana yang kami bisa untuk mereka yang memposting informasi palsu dan juga sembrono untuk tujuan jahat di masa depan. Dan kami tidak akan mengambil keringanan apapun terhadap para pelakunya, dan mereka akan dihukum berat.
Cube Entertainment akan membentuk Komite Perlindungan Hak Artis pada tanggal 15 Desember tahun lalu dan terus memantau penyebaran informasi palsu, penghinaan dan juga ekspresi seksual serta hasil edit artisnya secara online dan sedang memproses tuntutan pidana melalui firma hukum. Dan sekali lagi terima kasih atas cinta dan minat Anda pada G-Idol. Cube juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami. Dan meskipun telah diklarifikasi nih guys oleh pihak agensi, di sini ada juga netizen lain yang mengklaim bahwa dia ini merupakan korban dari Soojin. Nah, netizen tersebut tidak hanya menuliskan pengakuan saja, tapi dia juga telah menyertakan bukti kehadiran sekolahnya yang berisi data pribadi netizen tersebut. Nah, netizen yang selanjutnya disebut sebagai si ini mengaku bersekolah di SMP Wawu, tetapi tidak berada di kelas yang sama nih dengan Soojin. Tetapi menurut si C, Soojin ini dikenal oleh semua orang di sekolah karena ia sering berdiri di luar gerbang belakang sekolah dan menghentikan banyak anak dengan mengatakan bahwa para senior sedang mengumpulkan uang. Nah, si C ini menuduh bahwa Soojin sering melakukan ini dan juga mengambil uang dari anak-anak, dan dia juga ditemani oleh seorang murid laki-laki yang lebih tua yang pernah masuk ke rumah tahanan remaja. Dan si itu kemudian mengatakan nih guys bahwa Soojin itu katanya pernah tertangkap basah saat merokok di halaman sekolah, dan dalam beberapa kesempatan dia juga telah mendapatkan nilai yang rendah di sekolah. Dan si ini juga mengklaim nih guys bahwa Soojin itu berusaha untuk mencuri jaket The Ford Face darinya, dan ketika si menolak untuk memberikan Soojin jaket itu, Soojin disebut menampar si C dan meninggalkannya bekas luka kuku di pipinya. Dan setelah itu Soojin disebut kembali mengganggu si dengan menggambar di atas mantel si menggunakan spidol permanen. Dan si langsung mengakui kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan akhirnya dia pun dipindahkan dari SMP Wawu tersebut. Dan terakhir si menegaskan bahwa ia sama sekali tidak akan menghapus postingan tersebut dan menekankan bahwa jika postingannya dihapus dari situs, itu disebabkan oleh situs yang menghapus postingan tersebut atau dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh agensi dari Soojin sendiri, yaitu Cube Entertainment. Dan di sini ada juga seorang aktris, yang mana aktris ini diduga telah menyindir Soojin. Aktris yang dimaksudkan adalah So Shin A, yang mana So Shin A baru-baru ini telah mengunggah sebuah postingan di Instagram Story. Nah, aktris yang diketahui pernah bersekolah di SMP Wawu itu menuliskan, "Tidak ada alasan bagimu," meskipun ia tidak menyatakan dengan jelas untuk siapa postingan tersebut. Dan di sini banyak netizen yang menduga kalau postingan itu ditunjukkan untuk menyindir Soojin sendiri. Dan di masa lalu, So Shin A memang pernah mengaku nih guys bahwa dirinya ini menjadi korban pembulian di sekolah karena sudah mendapatkan popularitas sejak masih kecil. Nah, So Shin A mengatakan bahwa banyak anak-anak di sekolah yang menyebarkan rumor palsu tentang dirinya. Dan itu membuat dirinya membutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk melalui masa trauma kecilnya. Dan setelah mengaku menjadi korban pembulian di masa lalu, So Shin A pun saat ini menjadi seorang duta untuk menghentikan kekerasan di sekolah. Nah, dikarenakan ini tuh makin memanas ya guys, Soojin pun akhirnya buka suara nih. Kalau nggak salah ini tuh melalui aplikasi Universe deh, bener nggak? Ntar kalau salah kalian bisa koreksi aku dan cara komen di bawah ya. Dan berikut adalah postingan dari Soojin. "Halo, ini Soojin. Aku memikirkan hal ini untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk memposting hal ini. Memang benar bahwa selama masa sekolah aku adalah seseorang yang populer dan memiliki banyak rumor buruk tentangku. Aku mengenakan pakaian yang tidak pantas untuk seorang siswa, dan karena rasa ingin tahu, aku merokok beberapa kali juga. Aku banyak penjelajah ketika aku masih muda, tetapi setelah itu dan sampai sekarang aku tidak lagi merokok sejak saat itu. Dan di sini aku telah memperbaiki kebiasaan ini. Namun, aku percaya bahwa perilaku memalukanku saat itu adalah hal yang menyebabkan masalah hingga hari ini. Namun ada bagian yang aku yakini tidak adil. Aku bisa melalui hal-hal buruk yang dikatakan tentangku, tapi melihat begitu banyak penggemar kami mengalami masa sulit dengan berita ini membuat aku ingin menjelaskan semuanya dan menceritakan sebuah kisah pada semua orang. Aku tidak tahu apakah kalian akan mempercayaiku, tetapi aku akan mengatakan semua yang dapat aku ingat. Aku pikir aku berteman dengan orang yang memposting postingan itu. Untuk hari ini, aku memiliki kenangan untuk pergi ke rumah orang itu dan juga makan bersama dengan mereka, dan juga menonton film dengan dia dan saudara perempuannya. Aku selalu bersyukur sejak dia melaporkan seseorang karena mengirim pesan teks ancaman kepadaku ke polisi. Dan karena itu, aku selalu berterima kasih padanya dan selalu mengingatnya sebagai orang yang ramah. Dengan membaca postingan itu, aku bisa mengetahui mengapa dia menjauhkan diri dariku. Yang pertama, itu karena kami telah bertengkar karena ingkar janji. Dan yang kedua, itu bukan hanya sekali atau 2 kali, dan aku ingat marah karena itu. Aku tidak tahu dia berusaha menjauhkan diri dariku. Jadi, meskipun ini memalukan, aku ingat bahwa aku mengumpatinya karena itu.
Setelah itu, kakak perempuannya menelponku dan juga memarahiku karena itu. Aku di sini meminta maaf kepada saudara perempuannya dan kami pun mengakhiri panggilan. Dan setelah itu kami benar-benar menjauhkan diri dari satu sama lain dan pergi dengan kondisi yang buruk. Selain itu, aku juga ingin menjelaskan beberapa rumor yang muncul di artikel juga. Yang pertama, aku tidak pernah menyerang orang tersebut. Dan yang kedua, aku tidak pernah mengendarai sepeda motor. Dan yang ketiga, aku tidak pernah mengirim pesan kepada orang yang menyuruh mereka membuat orang menjek mereka. Dan yang keempat, aku tidak pernah mencuri seragam sekolah atau barang miliknya. Dan yang kelima, aku tidak pernah berbicara dengan aktris So Shin-ae ketika kami berada di kelas yang sama. Aku minta maaf kepadanya karena dia juga terpengaruh oleh kejadian tersebut. Aku benar-benar tidak ingat cerita apapun yang berhubungan dengan Josh. Aku minta maaf, bagaimanapun, aku tidak percaya bahwa aku melakukan hal seperti itu. Aku sangat meminta maaf karena telah menyebabkan masalah besar dalam kehidupan pribadiku. Dan aku juga sangat menyesal kepada siapapun yang telah terpengaruh oleh tindakan yang memalukan ini. Oke guys, dari klarifikasi Sujin tadi, di sini kita dapat mengambil beberapa poin ya. Yang pertama, di sini dia mengakui bahwa dia dulunya mungkin memang tidak baik gitu ya, sampai dia pun merokok karena dia itu masih mengeksplor dunia masa mudanya. Tapi untuk sekarang dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, dia itu bertengkar dengan temannya. Dan menurut aku hal itu adalah hal yang wajar ya guys. Apalagi kalau sama teman di situ biasanya kita memang memiliki perselisihan atau apalah itu ya. Dan itu menyebabkan kita itu kayak bertengkar satu sama lain gitu. Dan untuk masalah pencurian seragam dan sebagainya, dia di sini mengakui bahwa hal itu tidak benar. Jadi tinggal aku serahin aja kepada kalian semua, apakah kalian di sini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sujin atau tidak. Itu adalah hak kalian. Di sini aku tidak akan memaksa sama sekali. Dan sekarang kita akan masuk ke kasus yang berikutnya. Ini banyak banget kasusnya, gila. Jadi untuk kasus kali ini, itu datanya dari seorang aktor, yang mana dia ini juga lagi naik daun banget. Namanya adalah Kim Dong-hee. Jadi di sini ada seorang netizen nih guys, yang mana netizen ini menyebutkan bahwa Kim Dong-hee ini itu katanya menjadi pelaku bullying dari masa SD hingga SMA. Dan di sini dia itu juga telah menyertakan beberapa bukti. Oke, untuk bukti yang pertama, ini itu adalah bukti yang menunjukkan screenshotan pesan seperti itu guys ya. Dan ini itu berasal atau datangnya dari siswa kelas lain yang menjadi korban. Oke, di sini dapat terlihat pada tanggal 12 Agustus 2018. Di sini OP-nya bertanya nih, kamu tahu Kim Dong-hee nggak? Aku rasa aku pernah mendengar tentang dia. Weo, mengapa? OP, dia di sini menyiksa anak-anak di sekolah menengah dan bahkan memukul mereka nih. Dia itu sedang bersiap nih untuk menjadi seorang aktor sekarang dan bersiap juga untuk masuk sekolah seni. Jadi dia membersihkan citranya. Rupanya dia ini muncul di low playlist, tapi aku merasa itu salah. Tidak ada orang lain yang saya kenal dari sekolah menengah Imok. Lalu X di sini membalas, aku tahu, aku mendengarnya. Lalu Upi kembali lagi bertanya nih guys, bukankah ini Eba? Eba itu sama dengan luar biasa. Ya, itu sebabnya teman-temanku dan orang-orang itu mengatakan bahwa dia bertekad. Terus Opi melanjutkan lagi nih, oh tidak, tapi ini yang aku pikirkan ya. Kita harus mengekspos ini sekali lagi sebelum dia sukses besar. Sama seperti Jang Howon atau pemenang high school rapper. Dan setelah mereka sukses besar, kalian itu dapat mengeksposnya. Mereka akan memiliki terlalu banyak fangirl dan orang-orang akan membiarkannya begitu saja. Aku ingin membeberkan semuanya kali ini. Aku sudah menyebutkan dalam satu komentar bahwa dia itu adalah pelaku bullying. Oke, jadi dia kayak ngajakin yang lain gitu loh. Kita akan expose ini pas dia itu udah memiliki nama yang besar atau memiliki banyak juga fangirl. Widih, udah rencana juga lama banget ya. Next, kita ke bukti yang kedua. Ada 1-2 orang yang melindunginya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia itu adalah pelaku bullying di sekolah. Enyalah bajingan yang meminta bukti, aku punya banyak. Tidak, tapi semuanya tolong dengarkan 17-18 banyak-banyak ya. OP menyindir judul drama Kim Dong-hee yang sama dengan lagu biasnya, 17. Alasan aku begitu percaya dia adalah karena tidak satupun dari itu adalah fakta yang tidak berdasar. Coba saja laporkan aku akan mute kalian. Aku mau melihat Sok Sol yang cantik. Terus kenapa pelaku bullying tidak bisa menjadi selebriti? Apa kalian pikir pelaku bullying tidak punya mimpi? Apakah menurutmu mereka akan menjalani hidup tanpa menghasilkan uang? Jadi anak-anak yang ingin mengakhiri hidupnya karena dia tidak bisa bermimpi itu mencengangkan. Ya, tolong pikirkan sedikit, jalani saja hidupmu mendukung pembuli itu. Tolong hentikan postingan tentang 18 Hamin di timelineku. Dia adalah pelaku bullying sekolah menengahku. Sepertinya orang-orang mulai retweet ini. Aku pergi ke sekolah yang sama dan angkatan yang sama. Semua orang dari sekolahku sebelumnya tahu tentang dia karena terkenal, tetapi karena kekerasan sekolahnya.
dia itu dipanggil ke sana sini. Nah, sebelumnya memulai debutnya, aku mengatakan kepada seorang teman dekat guru musikku mengatakan kepada aku nih, aku khawatir masa lalumu mungkin mempengaruhi promosi. Ya, kamu seharusnya tidak melakukan bullying. Kamu mungkin tidak tahu, tapi temanku mengakhiri hidupnya karena kamu. Wow, ada yang mengakhiri hidupnya. Seriously. Untuk bukti yang ketiga di sini ada sebuah pesan seperti itu ya. Di sini X mengatakan, tidak ada hal besar yang aku derita darinya, tapi dia hanya mengejekku saja, dan dia juga memukulku. OP kemudian berkata, ah benarkah? XXX memukulmu? Bukankah dia gila? YYY juga mengatakan bahwa dia memukul mereka. X lalu menjawab nih guys, ah benar, aku tidak ingat namanya, tapi malam itu ada seorang anak yang mengatakan kepada aku bahwa dia memukul temannya. Jadi, sejak dia kecil ya, aku sekolah di SD yang sama dengan Kim Dong Hee. Aku bermain sepak bola dengannya dan sejak aku menjadi pemain bertahan, aku ingat kami terlibat adu fisik dalam permainan. Aku mencuri bola dari Kim Dong Hee dan dia akhirnya jatuh dan dia bilang, jangan main-main denganku, dan akhirnya dia itu meninjuku. Dan guys, pada akhirnya si OP yang telah mengumpulkan bukti-bukti tadi akhirnya membuat sebuah postingan, dan postingan ini telah mendapatkan 370.000 lebih kali untuk dilihat. Wah, gila nggak sih? Banyak banget yang lihat postingannya. Dan dapat kalian lihat di sini ada beberapa bukti foto juga yang telah diunggah oleh OP tersebut. Ini adalah Kim Dong Hee dengan gestur tangan terkenal untuk Ilbe. Dan ini ada rincian lagi nih guys tentang apa yang dilakukan oleh Kim Dong Hee semasa dulu dia melakukan tindakan tersebut. Gila nggak sih, si OP yang ngebuat hal ini itu niat banget ya, sampai menuliskan rinciannya juga sebanyak ini guys. Dan sementara itu agensi dari Kim Dong Hee sendiri yaitu NPO Entertainment telah membantah dan juga berjanji untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap rumor yang telah diberikan kepada Kim Dong Hee sendiri. Nah, di sini pihak agensinya pada tanggal 22 mengatakan bahwa setelah memeriksa postingan terkait Kim Dong Hee itu pertama kali diposting pada tahun 2018. Nah, dari sini agensi pada saat itu mengkonfirmasi bahwa tidak ada insiden yang terkait dengan kekerasan akademis. Sejak itu penulis yang mengatakan bahwa dia bukan korban dan merupakan pihak ketiga menghapus apa yang dia posting saat itu dan tidak lagi mengambil tindakan hukum. Nah, meski demikian 3 tahun kemudian ia memposting lagi informasi palsu yang sama. Sebagai tanggapan, agensi berencana untuk mengambil tindakan hukum atas masalah tersebut. Kami juga akan melakukan yang terbaik supaya reputasi dari aktor kami itu tidak dirusak secara tidak adil oleh peristiwa yang tidak benar. Dan sekarang kita akan masuk ke yang terakhir. Di sini ada Mingyu dari Seventeen. Gila nggak sih, banyak banget yang terkena kasus ini, banyak banget guys. Jadi ada netizen di sini melalui sebuah forum online itu mengaku sebagai murid perempuan biasa dan bersekolah di sekolah dasar dan juga SMP yang sama nih guys dengan Mingyu. Nah, ketika duduk di bangku SMP, netizen tersebut mengaku nih menjadi korban pembulian oleh Sunbae dan juga Oni yang mencuri uang darinya dan juga memaki netizen tersebut. Nah, netizen ini mengklaim bahwa Mingyu ini berada di grup yang sama dengan para preman tersebut dan mengatakan bahwa Mingyu hanya melihat dan tertawa ketika ia dibully oleh teman-temannya. Dan ia juga menuding nih guys bahwa Mingyu itu merokok dan juga minum alkohol saat masih di bawah umur. Dan dia ini juga katanya sering bolos sekolah dan ketahuan oleh guru. Serta dia ini juga mengambil uang darinya dan mengatakan bahwa ia memerlukan uang untuk pergi ke tempat latihan. Dan sebagai bukti, netizen tersebut di sini menyertakan foto rapotnya dari SMP Burim, yang mana SMP Burim ini merupakan SMP tempat bersekolah dari Mingyu Seventeen sendiri. Dan setelah rumor itu beredar, agensi dari Mingyu sendiri, yaitu Pledis Entertainment, telah memberikan klarifikasi melalui panggilan telepon secara resmi dengan Beast and Sport World. Di sini mereka mengatakan bahwa sebagai hasil dari identifikasi diri, tuduhan tersebut tidak berdasarkan dan juga jelas salah. Butuh waktu untuk memeriksa fakta secara detail. Ada album kelulusan yang diunggah oleh penulis yang mengatakan bahwa itu adalah bukti. Tapi ini sangat berbeda dengan foto kelulusan dari Mingyu sendiri. Terakhir, pejabat agensi tersebut berkata bahwa artikel penulis telah dihapus. Kami tidak mengerti niat apa klaim ini dilontarkan dan juga tidak paham dengan hal tersebut. Aku kira Mingyu yang terakhir guys, tapi ada lagi yang mana ini adalah mantan anggota dari IOI yaitu Kim So Hye. Yang mana Kim So Hye ini itu juga dituduh telah melakukan kekerasan di sekolah atau tindakan bullying seperti itu. Dan di sini agensi dari Kim So Hye sendiri itu telah membantah tentang hal tersebut. Di sini mereka mengatakan bahwa hal itu tidak benar sama sekali dan sedang mempersiapkan pengakuan resmi tentang artikel pengungkapan kekerasan di sekolah yang telah diposting di komunitas online di telepon dengan My Daily. Agensi tersebut juga mengeluhkan kekesalan nih guys dengan mengatakan bahwa 3 tahun lalu kami juga meminta polisi untuk menyelidiki dan meminta maaf atas kecurigaan tersebut. Dan seorang pejabat berkata bahwa ada banyak kekhawatiran karena konten yang menyebar itu tidak benar sama sekali. Situasi itu diminta untuk diselidiki oleh pihak kepolisian.
Oke, tadi kita udah membahas tentang berbagai kasus bully dari para idol, aktor, aktris, hingga atlet juga ya. Ada juga nih guys, yang mana dari kasus-kasus mereka itu udah ada dari agensi yang telah memberikan klarifikasi juga. Dan bahkan ada yang terkait itu juga telah buka suara mengenai hal tersebut. Oke Cinggu, tadi kita udah membahas tentang berbagai aktor, idol, hingga atlet yang dituduh melakukan tindakan bully. Seperti itu, ada yang udah klarifikasi dan juga udah ada yang terkena hukuman dikarenakan kasus tersebut. Dari sini kita akan mendiskusikan bersama-sama, ada apa sih di balik semua itu? Kenapa banyak yang terekspos kasusnya? Apakah di sini ada yang namanya konspirasi tersembunyi? Sebenarnya setelah aku memikirkan, aku di sini punya 3 opsi guys. Opsi yang pertama adalah adanya balas dendam atau revenge. Seperti yang kalian tahu nih, balas dendam itu merupakan cara untuk memenuhi rasa kebencian yang ada dalam diri kita. Dengan melakukan balas dendam, kebencian yang ada dalam diri ini itu akan menghilang. Karena di sini kita merasa puas melihat orang yang telah melukai kita di masa lampau itu juga dilukai oleh banyak orang dengan berbagai hujatan dari netizen yang lain. Bener, seperti yang kalian tahu, kita itu tidak tahu bagaimana kehidupan dari seorang idol, aktor, hingga para atlet yang ada di Korea. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka, baik yang sekarang ini ataupun di masa lalu mereka. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut, kecuali mereka, teman mereka, dan juga keluarga mereka. Jadi untuk sekarang ini kita tidak tahu mana yang benar dan juga mana yang salah, karena semuanya itu masih abu-abu. Semua hal yang kalian lihat benar itu mungkin tidak benar, dan semua hal yang kalian nilai salah itu mungkin tidak salah. Termasuk tentang mereka yang mungkin saja, maaf banget, mungkin saja nih mereka itu menjadi pelaku pembuli sebenarnya. Dan di sini para korbannya itu akan balas dendam kepada mereka. Balas dendam yang dilakukan oleh mereka adalah menunggu mereka memiliki nama sampai puncak banget, barulah di saat itu mereka akan menjatuhkan para idol hingga aktor tersebut, sehingga mereka nantinya akan dihujat oleh banyak orang. Karena kalau masih belum naik banget, itu kayaknya belum terlalu parah banget lah guys. Tapi guys, di saat mereka mengungkapkan hal tersebut, mereka ini akan menghadapi ancaman. Ancamannya datang dari mana aja? Yang pertama adalah dari penggemar. Seperti yang kalian tahu, bahwa para penggemar di sini tidak percaya dengan apa yang dituliskan oleh mereka. Banyak penggemar yang mengira bahwa mereka ini adalah haters yang hanya ingin menjatuhkan idolnya. Bener? Dan di sini mereka akan mendapatkan hujatan dikarenakan mereka di sini mencoba untuk menghancurkan idol tersebut. Dan di sini juga pastinya tidak akan ada yang percaya dengan mereka, kecuali kalau mereka di sini memberikan bukti-bukti yang valid. Lalu ancaman yang kedua adalah datangnya dari agensi, yang mana agensi ini memiliki kuasa yang besar. Kuasa yang besar untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara sekalipun. Dikarenakan mereka di sini mencoba untuk menghancurkan reputasi dari artis mereka. Kalau reputasi dari artis mereka dihancurkan, of course, di sini agensi yang mendapatkan kerugian yang paling besar banget. Jadi di sini agensi itu tidak akan tinggal diam. Agensi akan berjuang dengan keras untuk menjatuhkan orang tersebut dan membuktikan bahwa artis mereka di sini tidak bersalah. Jadi, di saat seseorang telah menuliskan hal tersebut ke sebuah komunitas online ataupun internet, mereka di sini telah menghadapi berbagai ancaman. Jadi, buat para OP yang telah menuliskan hal ini tentang para idol tadi, ya tinggal kita tunggu aja bagaimana waktunya, kita lihat bagaimana kebenarannya. Apakah mereka di sini adalah benar-benar para korban atau mereka di sini hanyalah para haters yang mencoba untuk menjatuhkan idol tersebut. Dan perlu kalian tahu juga, untuk melacak keberadaan dari seseorang di masa yang sekarang cukup gampang banget. Apalagi sekarang itu zamannya adalah jaringan dan juga komunikasi seperti itu ya. Di dalam dunia jaringan itu ada namanya IP address, yang mana IP address ini akan menunjukkan di komputer mana sih dia mengunggah hal tersebut. Dan nantinya keberadaan dari komputer tersebut akan dilacak, apakah itu digunakan oleh seseorang di rumahnya ataupun di warnet. Kalau di warnet juga itu juga akan mudah kok dideteksi, karena di warnet sendiri itu kan ada daftar nih yang menggunakan komputer ini dan juga komputer itu. Ada identitas gitu loh guys. Dan opsi yang kedua, ini tuh datangnya dari para haters. Seperti yang kalian tahu bahwa para haters itu kan tidak suka nih melihat idol tersebut naik daun. Apalagi untuk para idol yang disalib oleh mereka di sini adalah idol-idol yang lagi naik daun. Contohnya Sujin itu kan naik daun banget nih. Apalagi J-Idol, itu kan lagi booming banget, hype banget gitu ya. Jadi mungkin di saat yang hype ini, mereka di sini mencoba untuk menjatuhkan Sujin dan juga J-Idol sekaligus gitu. Karena seperti yang kalian tahu, bahwa jika ada satu membernya yang bermasalah, bukan member itu aja yang kena guys, tapi member yang berada di grupnya atau grupnya sendiri itu juga akan terkena. Contohnya kayak gimana? Coba aja lihat Glam. Maaf banget nih aku ngungkit Glam ya, karena di Glam itu sebenarnya satu member nih yang kayak memiliki problem gitu ya. Tapi dikarenakan satu member ini memiliki problem, 3 member yang lain juga terkena gitu, sampai grupnya ini dibubarin. Jadi parah banget guys.
Kalau agensi dari Sujin ini tidak segera mengambil tindakan dan juga tidak segera membuktikan bagaimana kebenarannya, ini itu akan berimbas kepada G-Idol. Kemungkinannya juga akan ada dua. Yang pertama adalah Sujin ini mungkin akan keluar dari G-Idol sendiri, atau yang kedua adalah G-Idol ini akan bubar. Jadi Cube Entertainment ini memang harus bersikap tegas di saat yang sekarang ini. Karena menurut aku dari klarifikasi Sujin tadi, aku juga tidak tahu ya bagaimana kebenaran exactly-nya seperti apa. Ini juga masih abu-abu, kita tidak tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Tapi dari klarifikasi Sujin tadi, aku di sini kayak apa ya, percaya gitu loh. I don't know why I believe her. Mungkin ada dari kalian yang sama kayak aku, langsung aja komen di kolom komentar. Dan yang ketiga adalah pengalihan isu. Seperti yang kalian tahu nih guys, bahwa para idol K-pop dan juga aktor hingga aktris itu seringkali nih digunakan untuk pengalihan isu guys. Terlepas itu adalah benar atau tidak, biasanya mereka ini menjadi sasaran utama. Kenapa? Karena banyak orang akan terfokus kepada mereka, terutama yang lagi naik daun dan juga lagi hype. Itu pasti menjadi sasaran utama para buzzer. Buat yang nanya siapa itu buzzer, jadi buzzer ini sejenis orang yang kayak dibayar gitu loh guys. Dibayar oleh siapa? Ya kalian tahu sendirilah siapa yang bayar mereka ya. Jadi biasanya nanti mereka ini akan menulis sebuah postingan baik di komunitas online ataupun apapun itu, dan biasanya juga mereka ini sering kali berkomentar nih. Contohnya kalau di Indonesia, para buzzer itu juga kerap kali loh menyerang para public figure. Contohnya nih kayak Najwa Shihab. Habis itu kayak siapa sih ya? Bintang Emon. Itu kan sering banget nih diserang. Dikarenakan apa? Karena mereka ini juga terlalu berani gitu loh untuk mengkritik tentang pemerintah. Bener nggak? Terutama di Korea sana, itu kan sering kali nih para buzzer itu juga menciptakan rumor-rumor palsu tentang para idol K-pop. Kemarin korbannya adalah para artis SM Entertainment, dan sekarang banyak banget yang disasar oleh mereka. Tujuannya apa ya? Udah ketara banget sih. Itu emang untuk ngalihin isu saja. Menurut aku sih itu guys. Ada 3 opsi sebenarnya yang udah aku tawarkan kepada kalian. Nah dari ketiga opsi ini mana yang akan kalian pilih? Apakah yang pertama itu balas dendam, atau yang kedua ini perbuatan haters, atau yang ketiga ini perbuatan dari buzzer untuk melakukan pengalihan isu? Langsung aja komen di kolom komentar. Jadi untuk sekarang sih lebih baik kalian quiet. Nanti kalian itu speak up di saat kebenarannya telah terungkap. Itu menurut aku yang terbaik untuk sekarang ini. Oke? Aku tahu bagaimana perasaan kalian. Kalian pasti kesal di saat idol kalian dituduh sebagai tukang bully dan sebagainya. Aku tahu banget tentang hal tersebut. Tapi untuk sekarang aku mohon kalian itu redam emosi kalian dan lihat bagaimana keadaan dari idol kalian. Jangan sampai memperburuk suasana. Oke, sekian untuk hari ini. Gila, pembahasannya panjang banget. Ini udah berapa puluh menit guys. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.